Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengolahan data yang telah kami lakukan mengenai pemetaan sebaran terumbu karang di Pulau Pari menggunakan citra satelit Lansa 8 untuk mengamati perubahan tutupan karang dari tahun 2021 dan 2024. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Amara Zara Saleh dengan NIM 1292225. Nama saya Alicia Zalfa Janika dengan NIM 1292243. Berikut adalah overview dari eh, PPT yang kami buat. Yang pertama, latar belakang, kami memilih Pulau Pari karena Pulau Pari merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal karena keindahan bawah lautnya, terutama terumbu karang. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perairan Pulau Pari dihadapi berbagai tekanan akibat aktivitas manusia seperti pencemaran laut, penambahan jumlah wisatawan, dan pembuangan sampah. Ancaman ini tentunya menyebabkan degradasi terhadap kualitas dan luasan tutupan terumbu karang. Namun studi sebelumnya menyebutkan terjadi kenaikan luas terumbu karang di Pulau Pari dari tahun 2020 ke tahun 2024. Untuk mendukung upaya pelestarian dan pengelolaan berkelanjutan, pemantauan kondisi terumbu karang secara berkala menjadi hal yang sangat penting. Salah satu metode yang efektif dalam pemantauan ini yaitu menggunakan teknologi pengindaran jauh. Penggunaan citra satelit seperti Lansa 8 memungkinkan kami untuk mengidentifikasi perubahan tutupan terumbu karang dalam skala spasial yang luas dan waktu yang berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan dilakukannya pengolahan data yang pertama dapat membuat prediksi luasan terumbu karang di Pulau Pari berdasarkan citra satelit Lansa 8. Yang kedua, dapat mengetahui luasan terumbu karang di Pulau Pari. Yang ketiga, dapat melakukan proses klasifikasi objek di wilayah perairan Pulau Pari berdasarkan hasil citra satelit Lansa 8. Dan yang terakhir, dapat mengetahui perubahan luasan terumbu karang Pulau Pari dari tahun 2021 dan 2024. Berikut daerah kajian pada Pulau Pari. Kemudian, spesifikasi data yang digunakan. Yang pertama, sumber data kami mendapat dari website USGS Eros Data Center dengan variabel menggunakan citra satelit Lansa 8. Spesifikasinya band 2 dan band 3 dengan resolusi spasial 30 meter dan resolusi temporal 16 hari. Baik, metodologi yang kami lakukan, yang pertama pengumpulan data dari website USGS Earth Explorer, kemudian input data di SagaGIS, input data satelit band 2 dan band 3, kemudian dikoreksi dan dipotong citranya, kemudian dimasking dengan awan dan air di aplikasi QGIS, kemudian diperoleh perhitungan Lizenga untuk koreksi kolom air, dan yang terakhir klasifikasi citra antara perairan dan terumbu karang. Setelah dilakukan metodologi, kami mendapat hasil yang pertama, hasil peta luas tutupan terumbu karang di Pulau Pari berdasarkan citra satelit Lansa 8 pada tahun 2021 didapatkan luas terumbu karang sebesar 3,105 km persegi. Yang kedua, kami mendapatkan peta luas tutupan terumbu karang di Pulau Pari berdasarkan citra satelit Lansa 8 pada tahun 2024 dengan luas terumbu karang sebesar 3,761 km persegi. Dari kedua hasil yang kami dapatkan, terjadi peningkatan tutupan luas terumbu karang dari tahun 2021 dan 2024 sebesar 0,656 km persegi. Dari jurnal referensi yang kami dapatkan, memang terjadi peningkatan luas persegi, yakni pada penelitian yang dilakukan Andita dan kawan-kawan pada tahun 2025, yakni didapatkan pada gambar 4 dan gambar 5 terlihat bahwa pada tahun 2020 luasan terumbu karang hidup di Pulau Pari seluas 2,632 km persegi dan luasan untuk terumbu karang mati seluas 4,326 km persegi. Sedangkan pada tahun 2024 terjadi kenaikan yakni pada luas terumbu karang hidup seluas 3,1015 km persegi dan untuk terumbu karang mati seluas 4,775 km persegi.
Baik, adapun kondisi oceanografis di perairan Pulau Pari yang memengaruhi pertumbuhan terumbu karang. Yang pertama itu arus. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kecepatan arus pada kondisi pasang di perairan Pulau Pari yaitu di sekitar 0,0209 meter per second hingga 0,07405 meter per second ke arah timur laut. Apabila di kondisi surut, kecepatan arusnya yaitu 0,0149 meter per second hingga 0,04305 meter per second ke arah barat daya. Adapun pasang surut di perairan Pulau Pari itu tipenya campuran cenderung harian tunggal dan kedudukan air tertingginya 0,4796 meter dari muka air laut rata-rata dan kedudukan air terendahnya negatif 0,3952 meter dari muka air laut rata-rata. Faktor arus dan pasang surut ini mendistribusi suhu di perairan Pulau Pari yang sehingga mendukung pertumbuhan terumbu karang di perairan Pulau Pari. Adapun intensitas cahaya dengan kecerahan air di perairan Pulau Pari itu sekitar di kedalaman 2,3 hingga 2,5 meter, di mana zooxanthella menggunakan cahaya matahari untuk fotosintesis dan menghasilkan energi karbohidrat yang membantu reproduksi terumbu karang. Terumbu karang di perairan Pulau Pari sendiri berada di sekitar kedalaman 2-10 meter. Untuk salinitas dan suhu pada perairan Pulau Pari, salinitas perairan Pulau Pari bervariasi antara 28,5 PSU hingga 36,5 PSU. Dengan pada wilayah utara, timur, dan selatan memiliki salinitas yang lebih tinggi. Namun, walau lebih tinggi, tetapi sesuai dengan kisaran yang optimal untuk pertumbuhan terumbu karang. Kemudian untuk suhu permukaan perairan berkisar antara 29 hingga 31,3 Celcius, di mana wilayah selatan hingga barat cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan wilayah timur, tetapi tetap optimal untuk pertumbuhan terumbu karang. Kemudian, kami juga menyimpulkan mengenai keterbatasan citra satelit Landsat 8 yang kami gunakan untuk mendeteksi terumbu karang, yakni resolusi spasial sebesar 30 meter hanya memungkinkan identifikasi objek dalam skala menengah hingga besar, sehingga untuk detail kecil misalnya patch reef atau karang kecil yang tersebar mungkin saja tidak terdeteksi secara akurat. Akibatnya, estimasi luasan terumbu karang bisa lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya pada lapangan. Selain itu, resolusi yang kami gunakan juga kurang bisa membedakan secara jelas antara karang yang hidup, karang yang mati, ataupun puing karang dan juga tutupan alga. Manfaat dari dilakukannya hasil pemetaan terumbu karang diantaranya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan konservasi dan juga pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Informasi spasial yang didapatkan mengenai distribusi karang hidup dan mati jika dilakukan dapat memungkinkan pemerintah dalam menetapkan zona konservasi laut seperti MPA. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini ada 4, yang itu. Yang pertama, prediksi luasan terumbu karang di wilayah Pulau Pari dapat dilakukan secara efektif menggunakan data citra satelit Landsat 8. Yang kedua, berdasarkan pengolahan citra satelit Landsat 8 ini, diperoleh luas terumbu karang di Pulau Pari pada tahun 2021 sebesar 3,105 km persegi dan pada tahun 2024 sebesar 3,761 km persegi. Kemudian proses klasifikasi objek di wilayah perairan Pulau Pari berdasarkan hasil citra satelit Landsat 8 menggunakan band 2 dan band 3. Kemudian adapun perubahan luasan terumbu karang di Pulau Pari dari tahun 2021 hingga 2024 sebesar 0,656 km persegi meningkat. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pustaka yang telah kami gunakan. Terima kasih.